diciptakan untuk lebih dekat denganmu. Namun kadang ku lupa, lebih senang dekati dunia. Aku yang banyak dosa, yang sering melupakanmu. Ampuni semua salahku, ya Allah. Kau beri nikmat hidupku, kau beri segalanya, namun ku tak pernah bersyukur. Pantaskah aku dapat ampunanmu, ya Allah? Terimalah taubatku, ampunilah dosaku yang telah lalu, sekarang ampuni semuanya. Aku yang banyak dosa, aku yang banyak dosa, sering melupa, yang sering melupakanmu. Ampuni semua salahku, ampuni semua, ya Allah. Terimalah taubatku, ampunilah dosaku yang lalu, sekarang ampuni semuanya. Janganlah kau biarkan hidup penuh dosa, karena mengalami siksaanmu, ya Allah. Kau beri nikmat hidupku, kau beri segalanya, namun ku tak pernah bersyukur. Pantaskah aku dapat ampunanmu, ya Allah? Terimalah taubatku, ampunilah dosaku yang lalu, sekarang ampuni semuanya. Ku hidup penuh dosa, tak mau mengalami siksaanmu, ya Allah. Tak mau mengalami siksaanmu, ya Allah. Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan menceritakan aib orang lain. Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali di segmen Mutiara Pagi untuk Malang pagi ini Selasa 26 Desember 2023. Habis berkati akhir tahun, sudah banyak yang kita dapatkan tentunya dalam satu tahun ini. Tapi pertanyaannya, sudah banyak juga kah kita bersyukur? Itu yang kita bahas untuk pagi hari ini. Bahagia itu bila bersyukur. Kami sudah bersama dengan Ustadzah Maisaro hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wisnu. Betul Ustadzah, sehat nggih? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia, kalau bersyukur pasti yang muncul itu terus tuh. Alhamdulillah dulu. Nggak tahu nanti ada apa, yang penting alhamdulillah dulu pokoknya ya. Karena masih diberikan kesehatan. Baik Ustadzah, bahagia itu bila bersyukur. Ini Ya, yang bila perlu. pandai bersyukur. Nah, itu dia. Monggo silakan Ustadzah. Terima kasih Mas Wisnu dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini fi daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Sungguh nikmat yang begitu besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pagi hari ini 26 Desember 2023, 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Semoga saja dengan banyaknya nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita bersyukur kepadanya, sehingga akan termasuk hamba-hamba yang abdan syakurah, pandai bersyukur. Dan insya Allah nikmat terus akan ditambah dan terampunkannya dosa-dosa kita, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang mulia, yang terkasih junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar sekalian, jadi memang bila ingin bahagia ya harus pandai bersyukur. Pandai-pandailah bersyukur kita ini. Kita lihat dulu, bertadabur ayat-ayatnya syukur itu. Ada yang insya Allah semuanya ini pada hafal semuanya ya. Karena terus menjadi ungkapan, ucapan supaya kita betul-betul menjadi hamba yang bersyukur.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Surat Ibrahim ayat 7. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi jelaslah para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh begitu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Tak terhitung. Wala ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Tak terhitung. Karena begitu banyaknya. Tetapi sebaliknya, kan lebih banyak orang yang tidak mau bersyukur. Karena itu sampai tertuang di dalam Al-Quran, Allah sampaikan wa aksaruhum la yashkurun. Sungguh banyak orang itu tidak mau bersyukur. Ya, contohnya jelas yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu adalah kaum Bani Israel ini yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kaum Bani Israel ini kaum yang paling banyak mendapat nikmat dari Allah. Namun mereka jugalah kaum yang paling tidak pandai bersyukur. Saat Allah menyelamatkan mereka dari cengkeraman Fir'aun dan para pengikutnya, serta dari siksaan dan penghinaan yang mereka alami dari Fir'aun juga. Bahkan Fir'aunlah yang menyembelih anak laki-laki mereka yang dijumpainya, tetapi masih membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Dan Allah menyelamatkan mereka dari semuanya itu. Sampai kemudian dibawalah hijrah oleh Nabi Musa alaihissalam. Betapa hal tersebut merupakan nikmat yang paling besar. Bahkan tidak ada dari kurun waktu umat yang diberi makanan hidangan dari langit berupa salwa dan mana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sayang, kaum Bani Israel melupakan semua nikmat yang Allah berikan. Sehingga mereka itu adalah bangsa yang menjadi kufur nikmat. Maka kita sebagai hamba Allah akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ingin menjadi orang yang pandai bersyukur, orang yang tahu berterima kasih, pasti akan merasa bahagia. Karena apa? Bukan sekedar banyak atau sedikitnya rezeki yang diperoleh, tetapi sampai bisa merenungkan yang memberi rezeki itu adalah Zat yang Maha Agung. Dan ini adalah sebuah kebahagiaan, sehingga sudah sepantasnya kita harus bersyukur. Sedikit atau banyak, kita sudah diperhatikan dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari zaman Rasulullah dijumpai kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir itu, bahwa wa fil musnad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi sa'ilun fa'atahu tamrotan fatasakhotaha walam yakbalha summa marra bihi akharu fa'atahu iyaha faqabilaha wa qala tamratun mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
Fa'amara lahu bi arba'ina dirhama. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Musnad bahwa ada seorang pengemis yang diberi sebutir kurma oleh Nabi. Namun pengemis tersebut menolak karena pemberian itu merasa kok hanya sebiji kurma. Maka datanglah pengemis lain. Nabi memberikan sebiji kurma. Terdengar ucapan terima kasih dan rasa syukur mendapat pemberian dari Nabi, walau hanya sebutir kurma, kan ini dari Nabi. Mendengar rasa syukur dari pengemis yang kedua ini, maka Nabi tambahkan 40 dirham untuknya. Ya, inilah para pendengar yang berbahagia, sehingga bisa kita sampaikan orang yang pandai bersyukur itu lebih bahagia dan optimis. Dan orang yang pandai bersyukur, emosinya akan lebih stabil. Solusi akan cepat terselesaikan. Persoalan juga segera diselesaikan, bukan melebarkannya kemana-mana. Dan akan piawai mengatur strategi. Walau dengan segala keterbatasannya, orang yang pandai bersyukur akan bisa membuat skala prioritas. Sementara itu, orang yang kufur ya pesimis, sudah putus asa. Dia sibuk meratapi kegagalan, bahkan akan menjadi orang yang nyinyir akan kesusahan orang lain, seperti yang disampaikan di pembuka RRI itu tadi ya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, selain itu juga orang yang pandai bersyukur akan jauh lebih produktif. Dia tahu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada. Karena kalau orang yang kufur itu pokoknya selalu mengeluh dan mengeluh, menghabiskan waktunya menyesali diri, berlama-lama dalam nestapa, ya membuatnya tidak bisa menangkap peluang yang ada. Tapi orang yang pandai bersyukur akan memanfaatkan apa yang dimilikinya saat ini, sekecil apapun. Dia tidak akan bosan dan tidak lelah untuk berusaha terus maju. Dan itu hanya sedikit, kata Allah di surat As-Saffat itu kan Allah sampaikan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Itu juga ada di surat Yusuf 38. Para pendengar sekalian, selain berbahagia, orang yang pandai bersyukur itu dia tahu kenapa merasa bahagia, karena manfaatnya akan kembali pada dirinya sendiri. Dan dia tahu betul kekuasaan Allah itu amat luas. Bersyukur pada pemberiannya itu tidak akan menambah sesuatu pun di sisi Allah, tetapi justru akan menambah rahmatnya untuk dirinya. Ya, seperti yang awal kami sampaikan tadabbur pertama tadi, bahwa wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya siapa yang bersyukur itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Bahkan para pendengar sekalian yang berbahagia, ada di dalam hadis qudsi itu ya disampaikan, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanim mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulki syai'an illa kama yanqusul mihyatu idza udhilal bahri. Hai hamba-hambaku, seandainya orang-orang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalangan umat manusia dan dari jin semuanya berdiri di suatu lapangan, kemudian mereka meminta kepadaku, lalu aku memberi kepada setiap orang yang dimintanya. Tiadalah hal itu mengurangi kerajaanku barang sedikit pun, melainkan sebagaimana berkurangnya laut bila dimasukkan sebuah jarum ke dalamnya. Mana akan bisa berkurang laut itu bandingannya kalau jarum dicelupkan. Itulah berarti memang perbendaraan Allah sungguh-sungguh amat luasnya, tak terbilang. Sedangkan pemberiannya pun yang diberikan kepada manusia seluruhnya dan jin semuanya dan kepada siapapun tidak akan menambah atau mengurangi kuasanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang justru akan menambahkan rahmatnya untuk kita bagi yang pandai bersyukur. Jadi kita ini yang membutuhkan syukur pada Allah. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka itu berkali-kali juga Allah menyampaikan ada di surat Al-Baqarah itu juga ya, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu kufur. Ayat Allah ini, para pendengar sekalian, meliputi 3 konsep sekaligus. Di situ ada wadkuruni, zikir, ingatlah. Waskuruli, bersyukurlah. Wala takfurun, dan jangan kufur. Jadi mengingat Allah, berzikir, akan membawa kita kepada rasa syukur. Sebaliknya, orang yang lalai dari mengingat Allah, di mana setiap punya masalah, dia menjadi kufur nikmat. Dia jadi lupa akan berbagai nikmat yang sudah diberikan Allah sebelumnya. Karena itulah para pendengar sekalian, bahagia itu dengan cara pandai bersyukur kepada Allah lewat hati, dengan lisan, kemudian dengan amal perbuatan. Untuk itulah menjelang di akhir tahun 2023, tetaplah kita bermuhasabah, memanfaatkan kebaikan, memaafkan kesalahan siapapun di hari kemarin. Tapi kita tetap pandai bersyukur dengan apa yang kita bisa raih hari ini, dan tidak bosan, tidak lelah untuk berdoa agar masa depan lebih baik, sehingga insya Allah kita akan mendapati akhir yang baik,
akhir yang husnul khotimah. Amin. Insya Allah. Begitu ya Mas Wisnu. Iya, Ustazah. Selama ini berarti dari tadi saya coba untuk renungi, kita ini fokusnya itu berarti selalu pada masalah yang dikasih ya, bukan anugerah yang sebenarnya masih banyak dari masalah-masalah tadi itu. Nah, kalau sudah begitu akhirnya anugerahnya kita lupa, fokusnya pada masalah yang muncul keluhan. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Ya, ini manusia suka berkeluh kesah. Dan itu memang sudah Allah sudah tahu itu ya, kalau memang hambanya seperti itu. Nah, Ustazah kan ada juga mengatakan tuh sebenarnya bersyukur itu bersyukur dengan kita puas dengan apa yang diberikan, dengan apa yang kita terima, itu ternyata masih separuh dari bersyukur itu sendiri. Sedangkan yang sepenuhnya adalah kita ini bisa dianggap bersyukur kalau sudah mencari sebenarnya apa potensi kita dan kemudian dimanfaatkan untuk orang banyak. Ini berarti apa yang kita lakukan selama ini dengan bersyukur aja itu masih belum apa-apa padahal ya. Ya, tadi kan meliputi dengan setelah di hati, kemudian lisan, barulah kemudian apa rasa setelah mungkin mengucapkan alhamdulillah, itu apa yang kita lakukan. Maka adalah bagaimana bisa menjadi rahmatan lil alamin sekecil apapun. Kan banyak contoh, walaupun misalnya hanya seorang nenek tua penjual lupis yang berapa hitungannya, tapi dia masih tak berbagi pada siapa? Nah itu tetesan gulanya untuk semut itu. Nah, banyak sisi lain. Ada orang yang tunanetra, tapi dia masih ingin bekerja, dia syukuri masih walaupun matanya dikurangi tetapi tangan dan kakinya berdaya. Kemudian dia menjual kerupuk ya. Dan ada orang yang kan saya tidak ngerti Pak, kalau ada orang ngambil uangnya. Rezeki dari Allah itu tidak akan pernah ditukar. Kalau tuh ada orang yang ngambil, pasti Allah beri yang lain. Akhirnya tersentuh tuh yang beli. Maka dia tidak hanya sekedar membeli seharga kerupuk, tapi dilipat gandakan. Nah, seperti inilah Allah kadang-kadang juga memberi pelajaran pada orang yang diberi lengkap peralatan jasmani dan rohani, tetapi kadang malah banyak digunakan untuk kejahatan ya. Sedangkan termasuk juga orang yang diberi kelebihan harta, rezeki yang banyak, kadang malah dia lupa kepada Allah, bahkan kepada yang menjadi haknya orang lain. Maka dengan cara-cara seperti itu, bagaimana dia bisa bersyukur, itu Allah mendulit mengingatkan dengan caranya Allah. Ya, tapi kadang kalau sudah berlebihan, ya dibiarkan oleh Allah. Yang kita takutkan itu diistidrot, itu sekuarep-kuarepmu, mengko pada akhirnya akan tahu sampai masuk ke liang lahat. Na'udzubillah min dzalik. Ya karena memang potensi ada dua Ustaz ya. Potensi mau dimanfaatkan ke yang baik apa yang buruk nih terserah. Terserah bila masing-masing. Nah, Anda kami tunggu ya yang ingin bergabung. Oh, ini ada yang lewat WhatsApp. Saya tunggu telepon, ternyata ada yang lewat WhatsApp. Baik. Saya terima dulu. Sebentar ya, Pak. Siapa ini, Pak Damanuri? Halo. Halo, assalamualaikum Mas Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustazah Maisaro. Ya betul apa yang dikatakan Mas Wisnu, kita alhamdulillahi aja dulu. Walaupun belum tentu kita bisa bersyukur kan gitu. Ustazah, saya ingin tanya gini Mas Wisnu juga. Kita kita ini disuruh bersyukur. Tapi
kita lihat di lapangan sekarang itu kan gini, Ustadzah dan Pak Wisnu. Kebutuhan semakin naik, kemudian daya beli masyarakat menurun, gitu. Kita ngomong realistis saja, Ustadzah ya. Kita disuruh bersyukurnya itu ingin bersyukur, tapi dalam keadaan lapar itu kan kita lihat sekarang kan. Baik. Pada para pengamat ini kan Indonesia itu hampir 19 juta atau penduduk kita itu yang malam di dalam tidur kelaparan. Apa bisa bersyukur ini, Ustaz? Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah yang salah mengenai bantuan-bantuan ini, malah yang terima orang punya sepeda motor, punya HP. Ini yang zolim itu pemerintahnya apa rakyatnya gitu. Kalau rakyat suruh bersyukur, akhirnya kata Cak Nun saya ingat, ayo kita berbuat dosa semualah, sekalian dihancurkan gitu. Mohon jawabannya Ustaz ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sehat semua. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, tadi Pak siapa? Pak Damanhuri. Jadi kenyataannya bagaimana ini ketika kita harus bersyukur dalam keadaan lapar? Mungkin perlu diberikan contoh-contoh lagi, Ustazah. Iya. Yeah. Jadi lapar itu juga ujian. Apakah di saat lapar dia masih tetap lurus pada dinul qayyim, agama yang lurus hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujiannya kan yang di surat Al-Baqarah itu, aku akan beri ujian ya minal khauf wal ju' wa naqsim minal samarat ya. Jadi akan diberikan ujian kelaparan, ketakutan dan sebagainya. Tetapi di akhir itu Allah tetap mengatakan wabasyiris sabirin. Ya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, sabarnya ini bagaimana? Ya di saat lapar pun kita tetap berdoa pada Allah, tidak akan mendolimi orang lain, nuwun sewu, seperti yang kalau panjenengan katakan yang dilakukan oleh golongan atau pemerintah yang oknum ya, oknum yang hanya untuk dirinya sendiri. Semuanya pasti akan merasakan toh ternyata siapapun yang sudah mendolimi, yang berlebih-lebihan, akhirnya toh juga ketahuan, akhirnya juga memakai baju oranye begitu. Nah, disinilah yang sehingga yakin dulu bahwa innallaha ma'ana, di saat lapar tetap bersama Allah, Allah akan memberikan. Tadi kepada semut, kepada burung yang tidak punya apapun, Allah masih cukupi, apalagi kepada kita aksani takwim yang berkali-kali kita bertasbih, bertakbir, bertahmid untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga yang pernah ini yang kisah banyak juga disampaikan oleh para alim ulama itu, ada seorang pemuda yang betul-betul kelaparan di masjid pun belum pernah tidak mendapatkan, dengan saat pengajian pun sampai tertidur karena laparnya, dan di saat pengajian usai pun karena sangat laparnya dia melompat di atas genting-genting. Kalau di Arab itu kan gentingnya rata seperti apa itu Mas, tingkat itu kan yang tidak maksudnya kayak cor-coran gitu ya. Ya, cor-coran, lompat sana ke sana kemana. Akhirnya dia menemui sebuah jendela, kok terbuka, maka dia masuk, ternyata jendela itu dapur ya. Dan ternyata ada di situ di panci ada kukusan terong, dan dengan karena sangat laparnya digigit, tapi di saat itulah masih mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya Allah, di antara laparku kok masih bisa masuk ke sini ya, dan tidak sampai dimakan, hanya terlihat gigitan besar terong itu. Akhirnya dia kembali lagi, naik lagi, kembali lagi ke masjid sambil meratapi, beristighfar. Masuk, untung saja ya Allah, saya hampir saja berbuat kedoliman, akan memasukkan barang haram ke dalam perutku. Tapi akhirnya dia juga di antara
kesel ngantuk, ya ternyata ada seorang, dia tahu kalau ada seorang wanita yang hadir dan meminta kepada imam masjid itu, istilahnya takmir, menyampaikan bahwa saya ini seorang yang diberi amanah oleh orang tua saya, harta yang cukup, ya, tetapi saya sendirian, adakah yang bersedia menjadi suami saya? Ya, ini dilihat, kok gak mau, gak ada orang, ya ternyata di pojokan ada seonggok manusia ini yang bangun leh, ya, kenapa kamu di sini? Saya tidak kuat, saya kelaparan. Ini kamu kelaparan, kamu diberi bojo mau, saya ini tidak bisa membuat apa-apa, kok diberi bojo, apa yang saya berikan? Ini kalau aku yang memberi meridhoinya, kemudian mas kawinnya juga nanti saya beri, ya akhirnya terjadilah, alhamdulillah dapat rezeki itu tadi karena bisa menahan segala sesuatunya, dan kemudian diajak perempuan itu ke rumahnya, begitu sampai ditunjukkan masuk kita makan bersama. Nah, tadi saya mau masak, dibuka ternyata, ya Allah, loh siapa yang sudah berani masuk rumah saya ini, kok ada bekas gigitan orang ini. Nah, tersungkurlah si Sejaka tadi menyampaikan segala sesuatu dan mohon maaf, tetapi kemudian diangkatlah oleh sang istri. Inilah bersyukurlah, kau telah lewat dari ujian Allah di antara laparmu, tapi kau bisa menahannya sehingga engkau tidak hanya diberi terong ini, tapi diberi juga orangnya, ini aku yang akan bisa mendampingimu dan tidak akan kelaparan lagi. Ini contohnya Pak Taman Huri, ya. Jadi memang kenyataannya banyak. Di sisi lain kita yang tidak sampai kelaparan, ya ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh yang istilahnya oknum-oknum yang sudah dolim, ya yang masih bisa diingatkan oleh kita dan oleh Allah, ya monggo. Tapi kalau mereka masih terus, ya kita ini saja yang terus tidak henti-hentinya berbuat kebaikan untuk kanan. Catatannya nanti sini bukan saya yang tadi kurang setuju lah, kita bareng-bareng wis berdolim berjamaah dihancurkan bersama. Jangan, Rasulullah kan tidak begitu. Kan tetap disuruh siapa yang berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikannya. Yang awalnya dari sendiri-sendiri akhirnya bisa berjamaah. Begitu kalau menurut hemat kami Pak Taman Huri. Saya sendiri pun pernah wis pokoknya nemen wis dulu masih kuliah itu ya. Sampai melaku tapi dengan uang 100 perak bunder itu, mohon pada Allah sampaikan saya sampai di kampus. Ternyata ya Allah sama kondektur busnya malah gak ditarik. Nah, seperti itu contohnya banyak yang saya rasakan. Di antara kepepetnya kita masih terus, di saat kepepet kita mepet kepada Allah. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Nasru minallah wa fathun qarib itu. Makanya sebenarnya yang perlu kita pelajarin itu adalah tipsnya gimana Ustaz ya untuk bisa tetap istiqomah di jalan itu terus. Karena sebenarnya ketika diberikan kunci jawaban yang kita ini sebenarnya dikasih ujian tapi udah ada kuncinya kan, sudah ada petunjuknya bahwa udah ikutin aja ini, nanti kalau ikutin ini tuh bakal selamat gitu loh. Sudah tahu loh kita itu sebenarnya. Kok menggok ya? Kenapa kita masih belok juga? Terasakan pada para mujahid. Kalau toh misalnya kemudian kita yang tidak merasakan nanti, ya tidak merasakan istilahnya perjuangan kita. Tertanya anak cucu merasakan. Ya para pejuang-pejuang kemerdekaan kita itu, mereka alhamdulillah di sana mendapatkan yang tak henti-hentinya dari Allah. Tidak merasakan kan kemerdekaan ini, tapi beliau ya. Termasuk yang jelas ada di hadapan mata kita bagaimana mereka digempur, dizolimi oleh Israel tadi.
tetapi tetap menyuarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya tetap membacakan. Sementara kita yang bersinggah harta dan kekayaan, mungkin Al-Qur'an ini hanya tetap dipasang di lacinya masing-masing. Mereka masih tetap bertadabur Al-Qur'an. Mereka masih tetap bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Baik, kita ke line telepon dulu. Tadi di WhatsApp, sekarang di 495850 ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Wisnu. J. Oh, dengan Pak Mustafa di Singosari. Pak Mustafa di Singosari. Baik, monggo Pak. Jadi kaitan dengan syukur ini saya bisa bertanya atau curhat ke Ustazah ini. Jadi standar kesyukuran yang ideal, kesyukuran yang standar Quran hadis itu yang seperti apa? Maksudnya gini Ustaz, ya diri saya pribadi lah contohnya. Misalnya kadang-kadang tuh kita merenung, apakah perenungan saya ini termasuk bentuk kesyukuran atau istilahnya secara tidak langsung itu apakah menghujat Allah, padahal tidak ada niat seperti itu, tapi secara manusiawi, secara kejiwaan itu kan saya itu kok kenapa harus ya mengalami seperti ini, tidak seperti orang lain ya. Sedangkan katanya bayi itu terakhir dalam keadaan suci. Ini dosa saya apa, salah saya apa kok saya mengalami begini, sehingga sampai dewasa, sampai seusia ini ya tidak bisa mencapai target yang saya inginkan. Misalnya ya standar orang hidup itu apa sih yang ideal kan, sudah dewasa, apalagi kita orang beriman ini kan nunggu mati ini paling ya soalnya kayak standarnya mungkin membina rumah tangga yang mempunyai anak-anak kan, kebahagiaan itu standar hidup yang paling ideal itu menurut saya itu loh. Kita hidup mau nyari apa ya Mas itu ya. Itu kadang kenapa kok saya begini bila sebenarnya tidak ada niat untuk proteksi Allah itu tidak, tapi merenungi ya Allah kenapa kapan saya diberikan ya kecerahan yang sesuai yang saya dambakan. Nah, mengeluh begitu ini, apakah ini bentuk tidak syukur? Padahal tidak ada niat untuk dia tetap bersyukur, tapi itu bertanya karena saya ngelihat yang lain, teman-teman seusia dan sebagainya itu. Ini makanya sebaiknya itu bagaimana? Standar kesyukuran yang ideal itu yang seperti apa gitu, yang sesuai syariat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa di Singosari. Ada standarnya nggak Ustazah? SNI-nya ada nggak? Halo. Ada standarnya nggak Ustazah? Ya. Untuk bisa bersyukur. Standarnya ini tidak lain adalah ya dari kata alhamdulillah tadi, kemudian kita tengok yang di bawah. Oke. Iya. Bukan semata-mata dari wong-wong iso tengok-tengok enak iso duwe motor. Lalu saya selama ini juga sampai tidak bermobil pun tetap saya syukuri dengan mulai dari Bravo, Supra, Vega ZR, sampai Beat, tetap saya syukuri. Ternyata malah saya bisa lincah kalau lagi macet itu saya bisa lebih sampai daripada yang bermobil. Kalau toh misalnya lelek kudanan, lah dengan hujan-hujan itu malah bisa bersih sepeda saya. Nah, jadi tetap di situ ukurannya, Pak Mustafa. Ya, sehingga saya ini adalah juga contoh yang terlahir dari rakyat jelantah. Yang makanya dulu adalah di saat semuanya pada enak, ya tapi juga saya makannya toro dengan terasi. Bahkan sampai sepatu saya supaya karena disetrap tidak pakai sepatu hitam, saya cat dengan cat sepeda hitam itu yang 20. Oh, di Pilox itu. Iya, kalau sekarang kan Pilox ya. Iya. Tetapi sejak kecil pun alhamdulillah, ya itu tadi tidak pernah kok gini sih Mak hidup kita. Walaupun kemudian bocor harus dilipat, ya ingin tidur kasur bantal-bantal saya ambil. Cuma karena doa ayah ibu, besok uripmu akan penak, Duk. Ya, walaupun sekarang ini hanya dengan tikar.
Dan itu ada perubahan-perubahan yang karena kita tidak pernah ngersolo, ya, sehingga sungguh sangat jauh perubahannya dibandingkan dengan saat dulu. Dan saat kita sudah bisa merasakan kenikmatan ini yang bisa sangat baik dibandingkan dulu, tapi ayah ibu sudah tidak merasakan. Tetapi saya yakin dan percaya dengan apa yang saya berikan, termasuk saya bisa bersuara di sini, akan menjadi amal soleh yang dikembalikan oleh Allah kepada mereka. Jadi itu ukurannya, Pak Mustafa. Apa yang kadang-kadang kita inginkan, tetapi kan tidak baik buat kita, maka tidak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang menurut kita tidak baik dan itu kita terima dengan tadi lega hati, itu ternyata yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan melihat konco-konco wis kok ngono ngene. Tetapi di saat panjenengan segar bugar, di saat teman-teman panjenengan sudah tidak ada karena penyakit macam-macam, bahkan nuwun sewu kalau panjenengan sekarang masih bisa berjalan pagi-pagi ke Singosari, entah di mana tempat tinggal panjenengan, bisa jalan-jalan, kemudian nanti mampir bisa duren cangkokan, lereh-lereh mari dahar rokokan. Iya. Nanti agak siang senden dirubung semut, mangan duren mari ngono karo nyamut-nyamut. Lah. Nah, ini kan masih merupakan nikmat yang besar, syukurnya di situ. Jadi itulah yang dikatakan pandai bersyukur itu, maka jangan sampai maka ditutup tadi wala takfurun. Jangan sampai kufur. Panjenengan tidak protes, bertanya pada Allah, tetap sampaikan saja, alhamdulillah ya Allah, dene semono suwene seperti ini, tetapi iman saya masih tetap saya pertahankan. Jangan sampai di saat apapun engkau ambil nikmat ini hanya karena keduniaan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Banyak kan orang kemudian berbalik, ya, bahkan nanti bisa menjual ini dirinya. Awas ini dengan pilpres ini juga nanti bisa terjual, ya, dia wani pironya ini nanti akan bisa mempengaruhi amal solehnya, akan mendapati keharaman yang akan dia makan, ya. Baik. Ya, sambil siap. Ini ada siapa, Pak Yudi juga di Singosari ikut ya untuk berpendapat ini ya. Ustazah, setiap muslim yang sholat sudah bersyukur karena ayat pertama Al-Fatihah, alhamdulillahirrabbilalamin, tapi banyak yang frustasi karena ekonomi. Kenapa, ada apa dalam negeriku yang kaya raya? Siapa salah? Kami tetap bersyukur, katanya. Baik, terima kasih Pak Yudi di Singosari. Yang salah adalah sekali lagi oknum. Makanya kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala lewat setiap diri ini, tetap berikanlah pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang bisa walaupun sulit tidak bisa seperti Umar bin Khattab yang sampai terus keliling untuk memberikan makanan yang betul-betul diberikan dari punggungnya, dipikul sendiri, bukan kemudian memberikannya dengan dilempar-lempar begitu, ngapunten. Nah, ini yang bukan dari tuntunan Rasulullah, ya. Jadi memberikan itu adalah sampai ke tangannya, sampai kemudian bisa dirasakan. Nah, ini yang kita, walaupun memang insya Allah mungkin tidak ada lagi, tapi setidak-tidaknya adalah di bawahnya yang peduli, yang tahu, ya, sehingga yang bisa adil merata. Kita tetap berdoa, tetapi dimulai dari diri kita. Dari diri kita kebaikan, kemudian disampaikan kepada seluruh anggota keluarga. Nah, apalagi kalau kita berkompeten di tempat kita masing-masing, tetap adalah kulil haqqu walau muro, katakan kebenaran itu walaupun pahit. Pahitnya tidak alah keminter, iso ae, tapi kita sudah menyampaikan. Tidaknya memberi contoh tentang tempat sampah. Di rumah kita sudah disediakan 2 tempat sampah, untuk yang kering, untuk yang basah kita sediakan.
di depan rumah kita sudah ada apanya, jalannya air, Mm-mm. ya, sehingga tidak sampai banjir. Nah, ini nanti akan bisa menjadi awalan kebaikan semuanya. Walaupun awalnya kadang-kadang memang siapapun yang berbuat baik Rasulullah api kaya apa to juga ya didolimi, tetapi tidak akan Betul. kemudian putus asa. Itu dia. Kemudian Jadi pagi ini kita sudah berbicara tadi tentang gimana sih untuk bisa bersyukur dengan keadilan yang sudah Allah kasih menurut versinya Allah juga gitu ya. Karena memang kalau dibanding-bandingkan ada orang punya karir cemerlang tapi masih single, ada udah keluarga tapi karirnya hancur. Kenapa kok nggak bisa dua-duanya dapat tuh Sada ya? Ya emang begitulah Allah itu. dikasih Ya, dikasih karena sebagian kita emang. lupa Gitu. apa jas merah itu ya, jangan lupakan sejarahnya bagaimana Ah. dia terlahir sampai Allah mengingatkannya kepada banyak manusia. Wis di surat Al-Hajj ayat 5 itu kan bagaimana dulu kamu diciptakan dari air mani yang hina, kemudian dari nutfah itu sampai jadi. Nah, itu suruh melihat kita, Iya. sehingga Iya. kita nanti ternyata kita jadi blegere kayak Wisnu sing apik ngene iki, kemudian jadi Pak Mustafa, jadi Pak Daman Huri, ya jadi Maisarah ini ki, ya alhamdulillah yang punya. Sekali lagi setidak-tidaknya pokoknya dengan banyak alhamdulillah dari relung hati yang paling dalam masih, ya Allah masih kau berikan ini. Jadi tidak hanya fulus saja loh. Iya. Kita Iya. bisa mendengar, kita sehat, bahkan ini suami lagi sakit gigi itu sudah dikurangi nikmatnya, gitu ya. Wis tidak Sabar, karu-karuan Bapak. rasanya. Sedangkan yang sehat-sehat ini bagaimana kita Betul, betul. pokok punya kebaikan, Baik. disampaikan kebaikan itu. Allah ini maha melihat segala sesuatunya, dan Allah sangat-sangat tidak medit. Sekecil apapun Allah balas. Cuma yang memang ukuran standar kesabaran itu berbeda. Kadang kemudian langsung dibalas oleh Allah, kadang sih tak anteni kowe ndonga meneng, seneng aku. Itu Suaramu sing mendayu, sing delap itu, kita kan delap kepada Allah ya. jaluan sebenarnya. Jaluk iki, Iya. tapi lek krungu adan kupinge bahasa Malangnya Pak Mas mbudeki. Ya. Waya Tiba-tiba ada jamaah jangkrik ora di gelem dalam kuping ya jamaah, katanya. tapi ya delap, tapi ya seneng aku wis. Gak apa-apa lek ngaji ya mbek ngantuk-ngantuk ora apa-apa wis. Ya masih saya berikan. Banyak nih ya Pak Mustafa. Ada banyak yang kita dapatkan dari Allah. Dengan hitung dari diri panjenengan sendirilah gak iso. Siap. Jumlahnya banyak tak itu. Baik. Dan masih mungkin kalau ada keluarga, anak-anak dan sebagainya, rumah mungkin sudah juga tidak nyewa, itu juga rezeki kan. Sementara banyak yang di bawah kolom sana isu-isu wis ngeret apa nih, gerobak dan sebagainya. Kalau jenengan tidak, itu dengan syukuri. Nggih, baik. Terima kasih untuk sudah bergabung ya di WhatsApp, line telepon juga yang sudah ngetik juga di WhatsApp. Ustazah, karena waktu sudah habis, Loh, kita bisa Mas. kita bisa Kan akhiri tak untuk pagi terasa hari ya. ini. Nggih. Ya ini waktu sangat cepat, tidak ada WhatsApp Iya. lagi. Terima kasih ya. Nggih. Cuma satu ada ya. Alhamdulillah ya, semoga dengan berbagi kita Mas Wisnu ya, Allah masih memberikan usia yang barokah pada kita. Amin. Kita masih bisa melanjutkan kebaikan dari apa yang bisa kita. Tangan kita, diri kita masih berdaya untuk terutama berzikir, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga akan bisa berbuat lebih baik lagi untuk sesama. Fa insyaallah, dan yakin seyakin-yakinnya kembalinya pada diri kita sendiri. Amin. Mohon maaf segala khilaf itu dari saya, kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya masih fakir juga. Semuanya terus belajar dan saling berbagi agar termasuk orang-orang yang tidak merugi, yang masih diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Wisnu. Yes, See you next time. See you next time.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.